Penyihir jenius. Bab 106. Begitu mereka memutuskan untuk bertindak, Sunan dan Qiang Wei tidak ragu lagi dan langsung bekerja. Patung singa itu luar biasa beratnya, bahkan Sunan yang memiliki kekuatan layaknya seorang ksatria hebat pun merasa kesulitan untuk memindahkannya. Untungnya, dia punya pilihan lain. Ledakan. Sebuah golem batu elit muncul entah dari mana, membuka lengannya dan memeluk patung itu, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, mengangkat patung itu dan memindahkannya ke samping, yang membuat Ross tercengang. Apakah ini golem batu? Ross memandang dengan heran. Kapan golem batu menjadi begitu kuat? Bahkan para ksatria legendaris pun tidak ada yang istimewa, bukan? Namun, sekarang bukan saatnya untuk bingung. Ross menekan rasa terkejut dan ragunya, lalu meletakkan tangannya di tanah. Seketika, tanah dalam radius 10 meter beriak seperti air. Tak lama kemudian, bola kristal seukuran kepalan tangan perlahan muncul dari tanah. Ross mengambil bola kristal itu, memeriksanya dengan saksama selama beberapa saat, lalu berseru kegirangan, "Ini dia." "Baiklah, ayo kita keluar dari sini dengan cepat." Hanya dalam waktu singkat, keributan di alun-alun telah menarik perhatian si pria berwajah singa. Tepat pada saat itu, singa-singa berwajah manusia tengah menyerbu ke arah mereka dari segala arah. Sunan memerintahkan para golem batu elit untuk tetap tinggal dan menahan para pengejar, sementara dia dan Ross melarikan diri dengan cepat. Keduanya memilih arah yang berlawanan dari gerbang kota tempat mereka datang. Lagi pula, sejumlah besar singa berwajah manusia sedang berkumpul di gerbang kota saat ini, jadi pergi ke sana sekarang tidak ada bedanya dengan berjalan menuju perangkap. Kita harus melarikan diri ke arah yang berbeda. Bagaimanapun, kota pulau ini dikelilingi oleh danau di semua sisinya, jadi tidak masalah ke arah mana Anda meninggalkan kota tersebut. Penyusup, tangkap mereka. Lebih dari selusin singa berwajah manusia menyerbu ke arah mereka, mengacungkan pedang melengkung dan menyerang dengan ekspresi ganas. Akan tetapi, baik Sunan maupun Qiang Wei tidak menganggap serius para prajurit berwajah singa biasa ini. Tanpa henti, keduanya melambaikan tangan, lalu kilat menyambar, seketika mengubah lebih dari selusin singa berwajah manusia menjadi sisa-sisa hangus. Berhadapan dengan dua calon penyihir level 3, makhluk-makhluk berwajah singa ini, yang kekuatannya hanya mendekati kekuatan para ksatria, sama sekali bukan tandingan mereka. Mereka dibantai satu demi satu, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Sunan dan Qiang Wei melintasi pusat kota dengan mulus. Untuk menghindari pilar batu menjulang tinggi yang jelas merupakan tempat tinggal para bangsawan berwajah singa, keduanya sengaja mengambil rute yang lebih jauh, yaitu berputar mengelilinginya. Saat itu, kilatan cahaya muncul di depan, dan kobaran api yang besar melesat ke arah mereka. Panasnya begitu hebat hingga hampir membuat rambut seseorang berdiri. Ross secara naluriah menghentikan langkahnya, tetapi kemudian dia mendengar suara tenang Sunan. "Itu ilusi, serang." Tanpa ragu, Ross mengaktifkan benda sihir pelindungnya dan menyerbu ke depan sambil menggertakkan giginya. Tepat seperti yang telah diprediksi Sunan, kobaran api yang tampak membakar dengan hebat itu terasa seperti tidak ada apa-apanya saat menyentuh tubuhnya. Keduanya melewati api tanpa terluka. Ross melirik Sunan dengan heran. Makhluk berwajah singa itu tidak memiliki kemampuan magis untuk mengendalikan api, juga tidak bisa merapal mantra. Mereka hanya tahu sedikit sihir ilusi untuk membingungkan orang. Sunan menjelaskan tanpa menoleh, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sambaran petir menyambar ruang kosong itu. Tiba-tiba terdengar teriakan, dan sesosok tubuh terhuyung keluar dari udara tipis, itu adalah seekor singa dengan wajah manusia. Dia tergeletak tak bergerak di tanah, tubuhnya hangus hitam. Ross hanya selangkah lebih lambat dari Sunan dalam menyadari ada yang tidak beres. Cincin di jari telunjuk kanannya berkedip sedikit, dan lapisan cahaya abu-abu yang tampak menyebar ke segala arah dari pusatnya. Kemanapun cahaya kelabu itu lewat, satu demi satu, singa-singa berwajah manusia muncul, wajah mereka meringis kesakitan. Mereka berlutut di tanah, pedang lengkung yang mereka pegang berdenting jatuh ke lantai. Mendesis. Kulit mereka terbelah, namun alih-alih berdarah, duri-duri tipis berwarna abu-abu tumbuh, secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh dan membungkus mereka. Dalam sekejap mata, gumpalan besar duri abu-abu muncul di jalan. Wah! Akan tetapi, lebih banyak lagi singa berwajah manusia bermunculan dari udara, semuanya menghunus pedang melengkung dan mengeluarkan raungan rendah dan marah saat menerkam keduanya. Singa-singa berwajah manusia ini berbeda dari singa-singa yang pernah ditemui Sunan sebelumnya. Mereka lebih tinggi dan lebih kekar, dengan pola-pola aneh yang ditato di tubuh bagian atas mereka, berkilauan menakutkan dalam cahaya redup. Pedang lengkung mereka juga memiliki kualitas yang lebih tinggi, dan tanpa terkecuali, mereka semua menghunus dua pedang. Jelas, mereka adalah prajurit elit manusia singa. Meskipun dikelilingi oleh sejumlah singa berwajah manusia elit, Sunan dan Qiang Wei tetap tidak terpengaruh. Dua golem batu elit muncul dari udara tipis, satu demi satu, dengan langkah berat, untuk menemui pria berwajah singa. Ross mengeluarkan segenggam benih dan melemparkannya ke depan. Benih-benih itu langsung pecah setelah mendarat, dan sulur-sulur tumbuh darinya, saling melilit dan membentuk sosok manusia. Tak lama kemudian, puluhan makhluk humanoid yang seluruhnya terbuat dari tanaman merambat hijau muncul di jalan. Mereka mengayunkan lengan mereka yang tebal terbuat dari tanaman merambat dan meraung saat mendekati pria berwajah singa.
Kedua belah pihak dengan cepat terlibat dalam pertempuran sengit. Baik Sunan maupun Qiang Wei tidak memperhatikan singa manusia itu. Sebaliknya, mereka berbalik untuk melihat ke atap sebuah rumah yang tidak jauh dari sana. Di sana berdiri seekor singa aneh dengan wajah manusia. Berbeda dengan makhluk berwajah singa lainnya yang sedang bertarung, tubuh bagian atasnya menyerupai manusia perempuan, dengan wajah cantik yang menampilkan ciri khas dan alis yang miring. Kerah perak menghiasi lehernya yang seputih salju, dan rambutnya yang panjang dan berwarna biru tua menambah pesonanya. Dia juga mengenakan baju besi kulit hitam dengan tonjolan tinggi di dada. Sejujurnya, dilihat dari tubuh bagian atasnya saja, dia tidak diragukan lagi merupakan seorang wanita cantik yang mampu memikat hati pria pada pandangan pertama. Namun, jika Anda mengalihkan pandangan ke tubuh bagian bawah dan melihat ekor ular tebal berwarna hijau zamrud itu bergoyang maju mundur di tanah, semua pikiran jahat akan lenyap. Apakah itu juga manusia berwajah singa? Secercah keraguan melintas di mata Ross. Itulah seorang bangsawan di antara makhluk-makhluk berwajah singa, kata Sunan tenang. Kebanyakan makhluk berwajah singa adalah setengah manusia dan setengah singa, tetapi para bangsawan adalah setengah manusia dan setengah ular, dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Orang itu pasti anggota kelas penguasa atas negara kota ini. Ilusi barusan pasti telah dilemparkan olehnya. Bangsawan berwajah singa tidak hanya terampil dalam pertarungan jarak dekat, tetapi juga memiliki kemampuan sihir seperti ilusi. Masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik legendaris yang unggul dalam sihir dan seni bela diri. Cross memandang wanita bangsawan berwajah singa itu dan benar saja, dia mendapati bahwa selain pedang pendek berbentuk ular hitam melengkung tergantung di pinggangnya, dia juga memegang tongkat panjang bertatakan ornamen berbentuk ular dari perak. Cross menatap Sunan dengan heran dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Saya membacanya di buku, jawab Sunan santai. Cross merasa skeptis. Pada saat ini, bangsawan berwajah singa itu tiba-tiba berbicara. Mengesankan. Kalau tidak salah, kalian berdua penyihir. Dia tersenyum menggoda, matanya berbinar-binar, seakan-akan dia melihat seorang kekasih yang sudah lama tidak dilihatnya, bukannya seorang musuh yang tengah berjuang antara hidup dan mati. Perkenalkan, nama saya Carolina. Sudah bertahun-tahun sejak penyihir datang ke negara kota kita. Jarang sekali melihat dua penyihir seperti itu di sini hari ini. Tapi kau masuk tanpa izin ke wilayah kami dan membunuh begitu banyak orangku. Bukankah itu agak tidak masuk akal? Sekalipun kau penyihir, kau tidak bisa bertindak sembrono, kan? Cross mencibir dan berkata, menjijikkan sekali mendengar kata-kata seperti itu dari mulutmu. Bukankah kau baru saja menyerbu permukaan beberapa waktu lalu dan membantai seluruh penduduk desa? Kenapa kau tidak bersikap masuk akal saat itu? Carolina tiba-tiba menyadari, kamu berasal dari Kadipaten Vitex. Ekspresi Sunan berubah, dan dia melirik Qiang Wei. Tampaknya Ross menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah terutama karena kejadian ini. Mungkinkah dia berasal dari Kadipaten Jinghua? Jadi mereka datang untuk membalas dendam. Carolina terkikik, suaranya sejelas dan merdu seperti lonceng perak. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kalian berdua tidak akan mendapatkan apapun hari ini. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Sunan dan Qiang Wei menyerang secara bersamaan, menembakkan lebih dari 10 rudal mantra ke arah Carolina, menghentikannya. Wajah Carolina menjadi gelap, dan ekor ularnya berayun dengan lincah, menghindari sebagian besar rudal. Rudal-rudal yang tersisa menghantamnya, tetapi mereka seperti daun-daun yang jatuh di danau, menciptakan riak-riak sebelum menghilang. Carolina melompat dari atap tanpa cedera dan mendarat dengan mantap di tanah. Dia mencibir dan membanting tongkatnya ke tanah. Dalam sekejap, beberapa gambaran ilusi muncul di sekitar semua Sphinx yang hadir, lalu terpisah dan memadat, dan menerkam mereka semua sekaligus. Tiba-tiba jumlah musuh meningkat beberapa kali lipat. Ini jelas semacam ilusi. Mustahil bagi Carolina untuk memanggil begitu banyak orangnya secara instan. Namun, dalam keadaan normal, lawan tidak punya waktu untuk membedakan dengan cermat mana yang ilusi dan mana yang nyata. Carolina menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan banyak lawan yang kuat. Namun kali ini dia ditakdirkan untuk kecewa. Karena dia berhadapan dengan seorang murid penyihir yang metodenya lebih fleksibel dan bervariasi. Tanpa ragu, Sunan mengaktifkan kalung beku, dan dalam sekejap, gelombang kejut dingin yang seakan membekukan tulang seseorang meledak keluar darinya. Kemanapun gelombang kejut itu lewat, ilusi lenyap seperti gelembung yang meletus, sedangkan singa berwajah manusia yang sebenarnya membeku menjadi es dengan suara berderak. Dalam sekejap mata, puluhan patung es muncul di jalan. Melihat ini, bukan hanya Carolina tetapi bahkan Ross pun terkejut. Sebuah benda ajaib tingkat cahaya redup. Cross menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi campuran rasa iri dan terkejut. Saat ini, sangat sulit untuk mendapatkan benda ajaib tingkat bercahaya, apalagi membuatnya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan lebih dari 10 benda ajaib, tetapi tidak ada satupun yang berlevel bercahaya. Semuanya berlevel alkimia. Menyaksikan kekuatan luar biasa dari benda ajaib tingkat bercahaya itu, saya jadi iri. Saya tidak menyangka para pemain bisa memiliki hal sebagus itu. Cross telah memperoleh pemahaman baru tentang kekayaan para pemain. Dengan satu pukulan, Sunan menghancurkan ilusi Carolina.
Memanfaatkan kepanikan pria berwajah singa, Sunan menjentikkan jarinya, dan sebuah permata berkilau melesat keluar bagai peluru. Ledakan. Di udara, batu permata itu memancarkan cahaya biru hijau yang menyilaukan, berubah menjadi sambaran petir yang sangat tebal yang menghantam Carolina, dan langsung menelannya. Berjalan. Sunan berteriak dengan suara rendah, meninggalkan dua golem batu elit untuk menghalangi musuh, sementara dia dan Ross melarikan diri dengan cepat. Bagaimanapun juga, ini adalah benteng musuh. Kita tidak boleh berlama-lama di sini dan harus segera pergi. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang di ujung jalan. Pada saat yang sama, tiba-tiba terdengar teriakan melengking. Angin kencang menyebarkan asap dan debu, menampakkan sosok Carolina. Tubuhnya penuh luka hangus, dan sebagian besar sisik di ekor ularnya telah terlepas. Ia bukan lagi wanita yang memikat dan cantik seperti beberapa saat sebelumnya, dan tampak sangat berantakan. Penyihir sialan. Manusia terkutuk. Carolina menatap tajam ke arah Sunan dan yang lainnya pergi, menyadari sudah terlambat untuk mengejar. Dalam kemarahan yang meluap, ia membanting tongkatnya ke tanah. Nyonya Carolina. Sekelompok makhluk berwajah singa datang berlari dari jauh, dipimpin oleh makhluk berwajah singa yang tinggi. Dia menatap Carolina yang terluka dengan ekspresi terkejut. Dalam ingatannya, Lady Carolina yang perkasa tidak pernah seberantakan ini. Siapakah sebenarnya penyusup ini, sehingga mereka tega melukai Lady Carolina seperti ini? Carolina meliriknya, wajahnya muram, dan berkata, "Angus, bagaimana situasi di gerbang kota?" Angus menundukkan pandangannya dan berkata dengan hormat, "Musuh telah sepenuhnya ditangani." Dia berhenti sejenak, lalu ragu-ragu, "Tapi, Lady Carolina, musuh-musuh itu sangat aneh. Mereka tampaknya bukan makhluk yang benar-benar cerdas." Carolina berkata dengan dingin, "Itu golem, boneka yang diciptakan oleh penyihir." Penyihir. Angus terkejut. Para penyerang negara kota itu adalah penyihir. Tidak heran bahkan Lady Carolina terluka parah. Di dunia bawah tanah yang luas, banyak legenda tentang penyihir masih beredar hingga hari ini. Itu adalah makhluk yang bahkan lebih mengerikan daripada iblis naga, peri gelap, dan hantu es. Bawa yang terluka untuk dirawat, dan kirim orang untuk mengawasi para budak di kota bawah agar tidak ada orang bodoh yang membuat keributan. Aku perlu melaporkan masalah ini kepada penguasa kota. Ya, Nyonya Carolina. Melihat Kalena menghilang, Angus berbalik menatap jalanan yang hancur, pandangannya sejenak tertuju pada dua golem yang telah tercabik-cabik, alisnya berkerut. Seseorang, bawa barang-barang ini keluar dari sini sekarang juga. Setelah berhasil menerobos, Sunan dan Qiang Wei segera menggunakan sihir tembus pandang, menghilang dari pandangan sekali lagi. Para pengejar dihentikan oleh dua golem batu elit. Di sisa perjalanan, selain bertemu beberapa Sphinx, mereka tidak menemui rintangan lain dan berhasil lolos dari kota dengan mulus. Baru setelah kembali ke gua asal mereka, Sunan dan Qiang Wei akhirnya bersantai. "Terima kasih padamu kali ini," kata Ross sambil tersenyum ringan kepada Sunan. "Fakta bahwa kami dapat mengambil kunci kota manusia singa dengan lancar kali ini sepenuhnya berkat Sunan. Kalau saja dia tidak menggunakan golem untuk menyerang gerbang kota, mengalihkan kekuatan utama manusia singa, dan kemudian memberikan pukulan telak kepada bangsawan manusia singa, mereka tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Kekuatan Sunan bahkan lebih besar dari yang dibayangkannya. Terutama serangan yang melukai para bangsawan berwajah singa tadi, itu seperti energi rune, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada energi rune, bahkan Ross diam-diam terkejut. Sunan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Penyebab utamanya adalah kesulitan keuangan. 3 golem batu elit dan 100 golem batu yang tersisa di negara kota tersebut bernilai lebih dari 10.000 koin emas. Itu setara dengan keuntungan sebulan dari area pertambangan. Dia membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kunci untuk membuka warisan sihir. Saya berharap hal-hal dalam warisan sihir dapat menebus kehilangan saya. Sunan merenung dalam diam. Bab 107. Di mana tradisi sihir? Setelah beristirahat sejenak, Sunan mulai menjalankan tugasnya. Ross mengeluarkan bulungan perkamen dan membukanya. Gulungan itu dipenuhi garis-garis dan teks yang padat. Ternyata itu adalah sebuah peta. Ini adalah kota manusia singa. Ross menunjuk ke suatu titik pada peta dan kemudian menggerakkan jarinya ke titik lain yang tidak jauh. Disinilah tradisi sihir berada. Sunan menatapnya dengan heran, sepertinya kau sudah lama berkecimpung di dunia bawah tanah, kau bahkan sudah menggambar peta. Itu hanya area kecil, mungkin kurang dari 1% dari total area dunia bawah tanah. Ross mengangkat bahu, lalu tiba-tiba tampak teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum. Kau menginginkannya. Aku akan menjualnya seharga 10 batu ajaib. Buat kesepakatan. Sunan setuju tanpa memikirkannya. Ini adalah intelijen yang sangat berharga. Sekalipun dia memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, mustahil baginya untuk mengingat seluruh medan dunia bawah tanah yang luas. Dia sama sekali tidak ingat daerah sekitar negara kota singa itu. Dengan peta Ross, operasi masa depan niscaya akan jauh lebih mudah. Poin pentingnya adalah bahwa peta tersebut juga menandai lokasi dan perkiraan cadangan dari banyak urat mineral yang ditemukan. Dengan peta ini, setelah ia mengatasi ancaman dari negara kota berwajah singa, ia dapat menggunakannya untuk mengembangkan urat mineral di area ini. Karena alasan itu saja, 10 batu ajaib ini sepadan dengan harganya.
Oh, ya, ada juga ember darah ilahi. Totalnya 6 buah, aku akan memberikannya kepadamu sekaligus. Pada akhirnya, Sunan membayar 130 batu ajaib untuk sebuah peta dan 6 ember darah dewa. Kapan kamu berencana untuk bertindak? Tanya Ross. Tidak ada waktu terbuang, ayo pergi sekarang. Sunan tidak ingin berlama-lama, lagi pula, masih ada bom waktu di negara kota singa. Dia perlu menyelesaikan masalah garis keturunan penyihir sesegera mungkin sebelum kembali untuk bersiap menghadapi negara kota berwajah singa. Ross tidak keberatan mendengar ini. Setelah beristirahat sejenak, keduanya pun berangkat. Mengingat bahwa pria berwajah singa mungkin masih mencari mereka, keduanya dengan hati-hati menjauh dari pulau di tengah danau, menggunakan levitasi untuk membuat lingkaran besar dan menyeberangi danau. Dipimpin oleh Ross, keduanya segera menemukan pintu masuk di dinding batu jauh di dalam gua dan memasukinya. Di belakang gua ada terowongan panjang. Ross mengeluarkan kristal bercahaya dan diam-diam memimpin jalan sambil sesekali melirik peta. Bepergian melalui dunia bawah tanah benar-benar berbeda dari dunia permukaan. Tidak ada tanda-tanda yang jelas atau pemandangan terbuka di sini, hanya jaringan lorong yang saling berhubungan menyerupai jaring laba-laba, dan kegelapan yang menyelimuti. Bahkan pelancong yang paling berpengalaman sekalipun, dengan peta yang terperinci, akan merasa sulit untuk mengorientasikan diri di tempat-tempat seperti itu. Karena gangguan radiasi geyser, instrumen seperti kompas tidak dapat digunakan sama sekali. Oleh karena itu, masalah terbesar yang sering dihadapi seseorang di dunia bawah tanah adalah tersesat. Bahkan penduduk asli dunia bawah tanah pun tidak kebal terhadap hal ini. Untungnya, ini bukan masalah bagi murid penyihir level 3. Kekuatan mental yang hebat dari murid penyihir tingkat ketiga memberi mereka ingatan fotografis bawaan. Setelah Anda menjalani suatu rute sekali, tidak peduli betapa rumitnya rute tersebut, Anda dapat mengenalinya untuk kedua kalinya. Sepanjang perjalanan, dengan mengandalkan peta dan ingatannya, Ross tidak pernah tersesat. Setelah melakukan perjalanan selama setengah hari, keduanya akhirnya tiba di tempat tujuan. Di sanalah aku menemukan warisan penyihir itu, kata Ross, sambil menunjuk ke pintu masuk gua gelap di kejauhan. Sunan mengamati dengan saksama dan melihat bahwa pintu masuk gua itu ternyata sangat besar, berbentuk setengah lingkaran dan berjari-jari sekitar 10 meter. Cahaya redup dari luar tidak dapat menjangkau bagian dalam sama sekali. Dari kejauhan, tempat itu tampak seperti lubang hitam yang sunyi, agak menakutkan. Golem adamantin ada di dalam. Ia akan muncul dan mengeluarkan peringatan segera setelah kau berada dalam jarak 50 meter dari pintu masuk gua. Jika kau tidak pergi dalam waktu setengah menit atau menyerangnya, ia akan menyerang si penyusup. Namun, ia akan berhenti mengejar setelah meninggalkan pintu masuk gua sejauh lebih dari 100 meter. Sunan mengerti. Sederhananya, golem mirip dengan robot. Tanpa pengendali yang memberi perintah, ia hanya akan bertindak berdasarkan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Golem adamantin yang disebutkan Ross jelas ditugaskan untuk menjaga warisan sihir ini. Mirip dengan macan tutul Blackrock yang disergapnya saat ia menemukan warisan sihir di area pertambangan kota Blackrock 4 tahun lalu. Ayo bersiap untuk bergerak, kata Sunan. Hati-hati, golem adamantite itu sangat kuat. Ross memberikan pengingat yang sangat serius, tampaknya telah menderita kerugian besar di tangan golem adamantin itu. Sunan mengangguk tanpa berkata apa-apa dan melangkah menuju pintu masuk gua. Hanya 50 meter di dalam pintu masuk gua, langkah kaki berat bergema dalam kegelapan, diikuti oleh kemunculan perlahan makhluk raksasa, setinggi 7 atau 8 meter. Golem adamantite tampak sangat mirip dengan golem baja, kecuali warnanya merah tua seluruhnya dan berkilau dengan kilauan metalik dingin dalam cahaya redup, membuatnya tampak agak menakutkan. Penyusup terdeteksi. Peringatan. Segera evakuasi area ini, atau kami akan menghabisi mereka. Penyusup terdeteksi. Golem adamantin itu mengeluarkan suara mekanis yang dingin dan berulang. Tanpa sepatah kata pun, Sunan mengambil tindakan. Dan gerakan pertama yang dilakukannya adalah gerakan pembunuhan yang paling mematikan. Dalam sekejap, cairan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pori-pori tubuh Sunan, berputar di sekelilingnya dan dengan cepat membentuk kerucut yang sangat tajam. Detik berikutnya, disertai ledakan sonik yang memekakkan telinga, paku-paku padat yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menelan golem adamantite seperti badai logam. Mendesis. Apa yang tampak seperti kerucut yang tajam dan runcing sebenarnya memiliki kekuatan serangan yang luar biasa kuat. Bahkan tubuh golem adamantin yang dikenal karena pertahanannya yang tangguh, terkoyak oleh duri-duri tajam itu. Badai logam berlangsung selama lebih dari 1 menit. Ketika badai mereda dan semua paku mencair dan kembali ke tubuh Sunan, golem adamantin yang dulu agung dan kuat itu kini dipenuhi lubang, hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Kedua lengannya yang besar menjadi pendek-pendek, dan bahkan kepalanya hancur menjadi 2. Ross benar-benar tertegun, berdiri di sana tercengang untuk waktu yang lama sebelum dia sadar. Apa itu tadi? Mantra. Benda ajaib. Kekuatan itu terlalu dibesar-besarkan. Golem adamantin cincin ketiga yang hampir legendaris rusak parah dalam satu pertukaran. Sunan menghela napas lega, wajahnya sedikit pucat, tetapi semangatnya sangat tinggi. Pengeboman yang berlangsung lebih dari 1 menit hampir menguras energi mentalnya, tetapi efeknya membuatnya sangat puas.
Golem Adamantite dikenal karena pertahanannya yang tangguh. Bahkan seorang ksatria legendaris cincin ketiga yang memiliki kekuatan elemen tanah tidak dapat menandingi kemampuan bertahan mereka. Akan tetapi, bahkan golem adamantin yang luar biasa kuat pun tidak dapat menahan satu pun serangan dari inti rune sihir. Itu sepadan dengan semua usaha yang dicurahkannya untuk menyatukan inti rune sihir. Meskipun golem adamantin itu rusak parah, ia tidak benar-benar hancur. Sunan kemudian melemparkan permata rune bermutu tinggi lainnya, menghancurkan inti jiwa di dalam golem tersebut, yang akhirnya membunuh golem adamantin itu sepenuhnya. Setelah itu, Sunan mengumpulkan sisa-sisa golem adamantin. Memulihkan golem adamantite tidaklah mungkin, tetapi sisa-sisanya akan menghasilkan sejumlah besar logam langka. Pada saat ini, Ross perlahan tersadar dan menatap Sunan seolah-olah dia sedang melihat monster. Golem adamantin yang susah payah ia kalahkan berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Sunan. Ini benar-benar memberi seseorang perasaan seperti mimpi dan surrealis. Sekarang Ross benar-benar menyadari perbedaan kekuatan yang besar antara dirinya dan Sunan. Di tengah kekecewaan dan rasa frustrasiku, aku juga merasakan sedikit kelegaan. Dengan kekuatan sekuat Sunan, peluang keberhasilan dalam penjelajahan warisan sihir ini jauh lebih tinggi. Saya perlu waktu untuk memulihkan kekuatan mental saya. Sunan berbalik dan mengatakan sesuatu, lalu menemukan tempat yang jauh dari pintu masuk gua, melepaskan dua golem batu elit untuk menjaganya, dan duduk bersila untuk mulai bermeditasi dan memulihkan diri. Ross menatapnya dengan tatapan rumit, lalu mencari tempat untuk beristirahat. Dunia bawah tanah selalu gelap, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Kegelapan di semua sisi membuat sulit untuk melihat perjalanan waktu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sunan membuka matanya dan berdiri dari tanah. Baiklah, ayo masuk. Ross telah menunggu dengan tidak sabar dan langsung berdiri setelah mendengar ini. Keduanya berdiri di depan pintu masuk gua, dengan cekatan merapal berbagai mantra pelindung dan partikel energi pada diri mereka sendiri untuk mengaktifkan benda ajaib sebelum melangkah masuk berdampingan. Di dalam pintu masuk gua terdapat terowongan yang sangat luas, panjangnya sekitar 100 meter. Di ujungnya terdapat gerbang logam besar berbentuk setengah lingkaran, tertutup rapat, permukaannya ditutupi dengan rune sihir yang padat. Sunan dan Qiang Wei bertukar pandang lalu melangkah maju untuk menyelidiki. Itu dilengkapi dengan kunci misterius dan perangkap ajaib, tetapi semuanya hampir usang. Dilihat dari kerusakannya, kunci misterius dan perangkap ajaib ini mungkin sudah ada selama lebih dari 100 tahun. Ross mengulurkan tangan dan menyentuh penyok di pintu, lalu mendesah. Semakin tua garis keturunan penyihir, semakin rendah kemungkinan menemukan bahan langka, ramuan, dan benda ajaib. Seiring berjalannya waktu, barang-barang ini seringkali rusak atau usang, sehingga hampir tidak dapat digunakan lagi. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa hal itu mungkin berisi pengetahuan yang berharga. Semakin dekat suatu titik waktu dengan zaman keemasan penyihir 1000 tahun lalu, semakin lengkap dan kuat pula transmisi pengetahuan yang terjadi. Dengan sedikit usaha, keduanya dengan mudah menghapus kunci misterius dan jebakan ajaib di pintu logam, mendorongnya terbuka, dan masuk ke dalam. Apa yang terlihat adalah sebuah gua kuno. Dinding sekelilingnya memiliki sumber cahaya, yang merupakan kristal fluoresensi alami. Ada pintu terbuka di sisi kiri dan kanan, dan totalnya ada 6 ruangan. Melalui pintu, Anda dapat samar-samar melihat rangka kayu, meja kerja, dan barang-barang serupa lainnya, jadi kemungkinan besar itu adalah laboratorium atau bengkel kecil. Tepat di seberang gerbang utama terdapat dua lorong gelap dan dalam, yang darinya terdengar suara berderit dari kegelapan, dan tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya. Tanpa perlu saling mengingatkan, Sunan dan Qiang Wei diam-diam menjadi waspada dan bersiap untuk bertempur. Detik berikutnya, bayangan-bayangan merah darah yang pekat dan tak terhitung jumlahnya menyeruak keluar dari lorong di sebelah kiri, menyerbu ke arah mereka berdua bagai gelombang pasang. Dengan menggunakan cahaya fluoresensi yang dipancarkan dari kristal di dinding, Sunan dengan cepat melihat wujud sebenarnya dari bayangan merah darah itu. Mereka adalah serangga seukuran kepalan tangan, tubuh mereka berwarna merah darah, mulut mereka penuh dengan gigi yang sangat tajam. Serangga jiwa darah. Ekspresi Sunan sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengingatkan Qiang Wei dengan keras. Jangan sentuh serangga ini, mereka bisa melahap jiwamu. Cacing jiwa darah dikatakan sebagai keturunan binatang purba Scarlet Fang, dengan jejak darah Scarlet Fang mengalir melalui nadinya. Akan tetapi, setelah beberapa generasi bereproduksi, jejak garis keturunan itu menjadi sangat tipis. Meski begitu, hal itu tidak menghentikan cacing jiwa darah dari menjadi makhluk mengerikan yang menimbulkan rasa takut pada manusia. Mereka dapat memakan jiwa. Jika ada makhluk hidup yang tergigit olehnya, cedera fisiknya bersifat sekunder. Kuncinya adalah jiwa juga akan menderita kerusakan yang sama. Jika tubuh seseorang dilahap habis oleh cacing jiwa darah, maka jiwanya pun akan musnah seluruhnya tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Kawanan serangga jiwa darah merupakan sumber sakit kepala yang besar bagi makhluk apapun yang memiliki jiwa. Mendengar kata-kata Sunan, ekspresi Qiang Wei langsung berubah. Serangga ini benar-benar dapat menyerang jiwa. Jika jiwa terluka, bahkan seorang calon penyihir dengan kekuatan mental yang kuat akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Jika kerusakannya parah, bahkan dapat memengaruhi promosi di masa mendatang. Hal ini tidak dapat diterima oleh murid sihir manapun.
Tanpa ragu, Ross melemparkan lebih dari 10 biji, yang berserakan di sekelilingnya. Setelah mendarat, biji-biji itu berakar dan tumbuh dengan cepat. Kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, berubah menjadi tanaman aneh dengan benang sari besar dan cabang-cabang berduri yang tak terhitung jumlahnya. Tanaman aneh ini mengelilingi mawar, mengayunkan cabang-cabangnya dengan liar dan terus-menerus menarik cacing jiwa darah. Akan tetapi, jumlah serangga jiwa darah terlalu banyak, dan beberapa tanaman terluar pun dengan cepat dilahap oleh mereka. Karena tidak punya pilihan lain, Ross menyebarkan segenggam benih lagi sambil merapal mantra untuk membunuh cacing jiwa darah. Selama jeda pertempuran, dia juga meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa situasi di pihak Sunan. Saat melihatnya, mata mereka terbelalak karena terkejut. Tiba-tiba, 3 golem baja muncul di samping Sunan, mengayunkan tinju mereka yang besar untuk melawan cacing jiwa darah. Serangga jiwa darah yang terkena pukulan itu meledak menjadi awan kabut darah di udara dengan bunyi sekejap. Golem besi. Pemain bahkan punya salah satunya. Ross sekali lagi benar-benar terkejut. Dia sebelumnya kagum dengan kemewahan pemain yang menghasilkan ratusan golem batu sekaligus. Tanpa diduga, pemain itu bahkan memiliki golem baja. Benda ini boneka level legendaris. 3 golem baja yang bekerja sama sudah cukup untuk melawan murid penyihir level 3 yang lebih lemah. Ross juga menginginkan golem baja, tetapi bukan hanya biaya pembuatannya sangat tinggi, keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat golem tersebut juga sangat tinggi. Hanya penyihir magang yang mengkhususkan diri dalam bidang ini yang dapat menyempurnakannya. Dari mana para pemain mendapatkan begitu banyak golem? Mungkinkah aku membuatnya sendiri? Ross dipenuhi keraguan dan ketidakpastian, merasa bahwa ada semakin banyak hal misterius tentang pemain itu. Golem besi tidak memiliki jiwa dan tubuhnya tidak dapat dihancurkan, yang membuatnya menjadi lawan sempurna bagi makhluk seperti cacing jiwa darah. Satu-satunya kekurangannya adalah ia bergerak agak lambat dan tidak dapat menghentikan semua cacing jiwa darah. Sejumlah besar serangga jiwa darah melewati golem baja dan langsung menyerbu ke arah Sunan. Namun, mereka segera menemukan bahwa mangsa yang tampaknya lebih muda ini sebenarnya adalah cangkang kura-kura yang bahkan lebih kuat daripada golem baja. Mereka menyerang tanpa henti dan akhirnya menerobos medan gaya pelindung tak kasat mata di tubuh Sunan, tetapi dalam sekejap, medan gaya pelindung tak kasat mata baru muncul. Dengan 5 cincin perlindungan ekstrim, yang menyediakan pertahanan gabungan sebesar 5.000 poin, Sunan tetap tenang dan kalem bahkan saat dikelilingi oleh segerombolan serangga. Bab 108. Dengan cincin perlindungan tertinggi yang memberikan pertahanan, Sunan dapat dengan percaya diri melancarkan serangannya. Menghadapi makhluk yang sangat mengancam, cacing jiwa darah, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan segera mengaktifkan cincin bencana di tangan kirinya. Keempat cincin itu memancarkan cahaya secara bersamaan. Dalam sekejap, 4 cakar abu-abu besar muncul di kehampaan, menyapu kawanan serangga seperti angin puyuh. Dalam sekejap, cacing jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah seperti pangsit yang jatuh ke air. Kawanan serangga yang padat tiba-tiba menipis secara signifikan. Segera setelah itu, sejumlah besar cairan metalik perak meluap dari tubuh Sunan lagi, berubah menjadi kerucut tajam yang melesat ke segala arah, seketika memusnahkan ratusan serangga jiwa darah. Di bawah serangan gencar dan dahsyat yang dilancarkan oleh Jiangsu Selatan, kawanan serangga menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hanya dalam waktu setengah menit, Sunan membersihkan cacing jiwa darah di sekitarnya dan berbalik untuk melihat mawar di sisi lain. Situasi yang terakhir jauh lebih genting. Ross menggunakan semua kartu trufnya, tetapi dia hanya berhasil membunuh kurang dari 100 serangga jiwa darah, sementara masih ada lebih dari 100 di sekitarnya. Saat itu, semua tanaman anehnya telah dilahap habis, dan dia hanya bisa mengandalkan benda-benda ajaib untuk menangkis kawanan serangga itu. Hanya berkat kenyataan bahwa sebagian besar serangga jiwa darah tertarik pada Sunan, dia mampu bertahan sampai sekarang. Setelah Sunan memberikan bantuan, keduanya dengan cepat membersihkan kawanan serangga yang tersisa. Beberapa serangga jiwa darah yang tersisa dikurung dalam sangkar besi yang dibuat tergesa-gesa dari besi murni oleh Sunan. Makhluk langka seperti itu perlu dibawa kembali dan dipelajari dengan saksama. Setelah lolos dari bahaya, Ross menghela napas lega dan berbalik untuk melihat tempat Sunan baru saja bertarung. Ketika ia melihat tumpukan mayat serangga yang tebal di tanah, ia tak kuasa menahan napas takjub. Tidak peduli berapa kali dia menyaksikannya, kekuatan yang ditunjukkan Sunan selalu membuatnya khawatir secara diam-diam. Setelah pertempuran, 2 cincin perlindungan ekstrim milik Sunan pertahanannya benar-benar habis dan perlu diisi ulang sebelum dapat digunakan lagi. Salah satu di antaranya memiliki lebih dari setengah pertahanannya yang terkuras. Keempat cincin bencana juga perlu diisi ulang sebelum dapat digunakan lagi. Kedua golem baja itu terluka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, tetapi untungnya, luka mereka tidak serius. Mereka dapat diperbaiki dengan menyerap energi di simpul-simpul garis lei di pangkalan. Energi mentalku masih setengah penuh, dan aku bisa menggunakan inti rune sihir selama sekitar 1 menit. Secara keseluruhan, kekuatan tempur mereka masih lebih dari setengahnya. Setelah membulatkan tekadnya, Sunan dengan hati-hati melangkah ke lorong tempat cacing jiwa darah muncul, sambil menggenggam permata rune bermutu tinggi di telapak tangannya. Di balik lorong itu terdapat sebuah ruangan yang telah diubah menjadi sarang serangga,
dengan dinding-dindingnya ditutupi oleh jaringan lubang-lubang yang rapat menyerupai sarang lebah, dan banyak cangkang serangga jiwa darah yang telah luruh masih tersisa di dalamnya. Setelah memeriksa dan tidak menemukan cacing jiwa darah yang tersisa, Sunan sedikit rileks. Jika kawanan serangga jiwa darah lainnya muncul, dia harus mempertimbangkan apakah akan mundur sementara. Cross menghela napas lega. Dia tentu tidak ingin menghadapi serangga mengerikan itu lagi. Muncul dari lorong sebelah kiri, keduanya berbelok dan memasuki lorong sebelah kanan. Di balik lorong itu ada ruangan lain yang telah diubah menjadi sarang serangga, dengan serangga-serangga berbaring di lubang-lubang rapat di dinding. Saat pertama kali melihat pemandangan ini, Sunan dan Qiang Wei secara tidak sadar menjadi tegang dan mengambil posisi bertarung, tetapi mereka segera menyadari bahwa itu bukanlah serangga jiwa darah, tetapi serangga yang tampak seperti kepik besar dengan lapisan kristal yang menutupi punggungnya. Mereka terbaring tak bergerak di dalam gua, seolah-olah mereka telah tertidur lelap. Sunan melangkah maju, dengan hati-hati mengeluarkan seekor serangga, mengamatinya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya ke arah mawar di sebelahnya. Mati. Serangga itu sama sekali tidak memiliki kehidupan. Keduanya kemudian memeriksa setiap serangga satu persatu dan mendapati sebagian besar sudah mati. Hanya segelintir dari 6 serangga yang masih memiliki jejak kehidupan, tetapi mereka selemah nyala lilin di tengah badai, seolah-olah akan padam kapan saja. Setelah berpikir sejenak, Sunan memutuskan untuk memasukkan serangga-serangga itu ke dalam kandang besi juga. Setelah meninggalkan sarang serangga, keduanya mulai mencari ke dalam ruangan satu persatu. Ruangan pertama adalah gudang, dengan lebih dari selusin rak berisi segala macam bahan. Sesuai dugaan mereka, sebagian besar material telah rusak karena berlalunya waktu dan tidak dapat digunakan lagi. Hanya sejumlah kecil logam langka yang masih utuh. Berikutnya adalah ruang meditasi, taman dalam ruangan, dan apotek, tetapi sayangnya, saya tidak menemukan apapun di sana. Baru setelah mereka memasuki apa yang tampak seperti ruang latihan sulap, mereka berdua menemukan sesuatu. Seluruh ruang latihan tertutup debu, dinding, lantai, dan langit-langit penuh lubang dan retakan, tampak seolah-olah tempat itu merupakan lokasi pertempuran sengit. Sebuah kerangka, yang kini tinggal tulang belulang putih, duduk sendirian di sudut dinding. Mayat itu masih mengenakan jubah panjang. Sunan segera mengenalinya sebagai jubah ajaib, tetapi setelah sekian lama, jubah itu pasti sudah kehilangan keefektifannya. Apakah ini pemilik tempat ini? Cross menunjuk ke arah cincin yang dikenakan pada tulang tangan kerangka itu, tanda-tanda sihir pada cincin itu kini kabur. Mungkin. Tatapan Sunan menyapu jejak pertempuran di ruang latihan. Mungkin saja ada orang kedua di sini sebelumnya. Setelah memeriksa sisa-sisanya dan tidak menemukan sesuatu yang berharga, keduanya meninggalkan ruang praktik dan pergi ke ruangan terakhir. Ketika melihat meja kerja besar di ruangan itu, keduanya langsung bersemangat. Jelaslah ini adalah laboratorium. Sebagai tempat para penyihir magang melakukan percobaan dan penelitian, tempat ini biasanya berisi catatan-catatan percobaan para penyihir magang. Karena tidak adanya penelitian, catatan-catatan di laboratorium kemungkinan merupakan benda paling berharga di gua ini. Setelah mencari, keduanya memang menemukan beberapa buku catatan. Kertas yang digunakan untuk buku catatan tersebut terbuat dari bahan khusus yang tidak menunjukkan tanda-tanda korosi atau pelapukan bahkan setelah bertahun-tahun. Membuka buku catatan pertama, sebaris karakter besar ditulis dengan jelas di halaman pertama. Ekstraksi garis keturunan dan fusi cacing jiwa darah. Sunan dan Qiang Wei bertukar pandang dan saling menatap dengan tatapan kosong. Mereka telah mengalami keanehan dan kengerian cacing jiwa darah, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan ingin mengekstrak dan menggabungkan garis keturunan monster ini. Melanjutkan ke bawah, tanda tangannya bertuliskan, Afiknon Lucas. Berikut ini adalah serangkaian percobaan dan kemajuan murid penyihir bernama Afiknon, serta wawasan psikologisnya selama proses tersebut. Menurut catatan, Afiknon menemukan cacing jiwa darah secara kebetulan. Makhluk aneh ini mengikuti nalurinya untuk melahap daging dan jiwa makhluk hidup apapun, menggunakannya sebagai makanan untuk bertahan hidup. Selama ada cukup jiwa, mereka bahkan dapat hidup selamanya dan tidak pernah mati. Afiknon melakukan percobaan yang menunjukkan bahwa jiwa manusia biasa dapat mempertahankan cacing darah selama sebulan tanpa makanan atau air. Jika jiwa makhluk yang lebih kuat digunakan, ia dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah menemukan ini, Afiknon memiliki ide untuk mengintegrasikan kemampuan garis keturunan cacing jiwa darah, yang melahap jiwa untuk memperpanjang hidup ke dalam dirinya, sehingga memperoleh keabadian. Dan dia segera mewujudkannya. Setelah membudidayakan cacing jiwa darah selama beberapa waktu dan memperoleh cukup sampel, Afiknon segera memulai percobaan. Dilihat dari tanggal yang tertera pada catatan, seluruh eksperimen berlangsung selama lebih dari 20 tahun, dengan tak kurang dari 100 kegagalan. Akhirnya, Afikni berhasil menyatu dengan garis keturunan cacing jiwa darah dan memperoleh kemampuan melahap jiwa untuk memperpanjang umurnya. Melihat ini, Sunan dan Qiang Wei saling bertukar pandang, keduanya menunjukkan keheranan di mata mereka. Kehidupan abadi. Inilah tujuan yang diimpikan banyak calon penyihir. Hanya dengan umur yang cukup panjang mereka dapat mewujudkan impian mereka menjadi penyihir. Tetapi mencapai keabadian sangatlah sulit. Kebanyakan murid penyihir hanya dapat memperpanjang umur mereka semaksimal mungkin. Namun Afiknon benar-benar mencapainya, mencapai keabadian. Sebagai perbandingan,
kebutuhan untuk melahap jiwa tidaklah ada apa-apanya. Sama seperti manusia perlu makan dan vampir perlu minum darah, ini bukanlah kekurangan jika dihadapkan dengan umur panjang. Tapi kalau Avignon sudah mencapai keabadian, lalu siapa mayat di ruang praktik itu? Tanya Rose bingung. Sunan menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan ini untuk saat ini. Dipenuhi keraguan, keduanya meneruskan membaca. Setelah percobaan itu berhasil, Avignon jelas sangat gembira, kata-katanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Setelah itu, ia membudidayakan lebih banyak serangga jiwa darah sebagai sampel penelitian, dengan harapan dapat lebih meningkatkan kemampuan garis keturunan, mengurangi ketergantungan pada energi jiwa, dan mencapai keabadian yang sempurna. Namun, penelitian ini tidak berhasil. Tidak lama setelah menyatu dengan garis keturunan Blood Soul Womb, Avignon segera menyadari ada sesuatu yang salah. Jiwanya telah rusak. Setelah serangkaian percobaan dan penyelidikan, Avignon akhirnya menemukan penyebabnya. Artinya, garis keturunan cacing jiwa darah sebenarnya memiliki kelemahan fatal. Memakan jiwa secara terus-menerus akan mencemari jiwa orang itu sendiri, secara perlahan-lahan merusak dan menghancurkannya, yang pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya akal sehat dan jatuh ke dalam kegilaan. Inilah sebabnya mengapa cacing jiwa darah menyerang makhluk apapun yang berdaging dan berjiwa. Mereka telah lama kehilangan otonominya, yang tersisa hanya naluri untuk membunuh dan bertahan hidup. Dan Avignon kini secara bertahap menjalani proses ini juga. Kabar baiknya adalah dia menemukannya lebih awal, dan selama dia berhenti melahap jiwa, dia tidak akan rusak lagi dan akan terus mempertahankan kewarasannya. Berita buruknya adalah karena jiwanya telah rusak, dia hampir tidak akan pernah bisa menjadi penyihir dalam kehidupan ini. Menyadari hal ini, Avignon jatuh dalam keputusasaan. Setelah itu, dia mati-matian mencari kemampuan untuk menghilangkan cacat garis keturunan dari Blood Soul Womb, tetapi sayangnya dia tidak pernah bisa melakukannya. Hal ini berlanjut selama lebih dari 10 tahun, dan Avignon secara bertahap merasa bahwa ia akan mencapai akhir hidupnya. Karena tidak ingin mati seperti ini, ia kembali menempuh jalan melahap jiwa-jiwa, dengan harapan menemukan cara untuk memberantas masalahnya sebelum ia kehilangan akal sehatnya. Sejak saat itu, isi buku catatan lab tersebut perlahan-lahan berubah menjadi aneh dan gila, dan tingkat perubahannya pun semakin meningkat. Beberapa halaman terakhir dipenuhi berbagai macam grafiti tanpa makna yang jelas, yang membuat orang-orang merasa gelisah. Setelah membaca catatan itu, Sunan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Nasib Avignon sudah jelas. Pada akhirnya, dia tetap tidak dapat menemukan solusi dan akhirnya tenggelam sepenuhnya dalam kegilaan. Sekarang tampak bahwa tanda-tanda di ruang latihan mantra itu bukan berasal dari pertempuran, tetapi kemungkinan besar disebabkan oleh kegilaan Avignon sendiri. Tubuh yang bersandar di sudut itu tidak lain adalah Avignon. Sayang sekali, kita hanya selangkah lagi darinya, gumam Rose dengan sedikit penyesalan. Sunan meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apapun. Ini bukan hanya masalah satu langkah lagi. Kegagalan Avignon hampir tak terelakkan. Pada zaman keemasan para penyihir 1000 tahun lalu, cacing jiwa darah bukanlah makhluk yang langka. Jika keabadian dapat dicapai melalui penyatuan dengan garis keturunan cacing jiwa darah, maka penyihir yang lebih kuat pasti sudah mengembangkannya. Pada kenyataannya, tidak ada metode serupa yang pernah terdengar hingga hari ini, termasuk di era sihir bertahun-tahun kemudian. Ini menunjukkan tidak ada seorang pun yang pernah berhasil dari awal hingga akhir, dan cacat dalam garis keturunan cacing jiwa darah sebenarnya mustahil untuk diberantas. Sejak ia menyatu dengan garis keturunan cacing jiwa darah, nasib Avignon sudah ditentukan. Jangan kasihan pada orang ini, dia bukan orang baik. Sunan berkata dengan tenang. Apakah kau lupa tentang cacing jiwa darah yang tadi? Rose terkejut, tetapi segera menyadari apa yang terjadi, dan wajahnya langsung berubah sangat jelek. Avignon telah punah lebih dari 100 tahun yang lalu. Serangga jiwa darah telah terperangkap di dalam gua dan tidak dapat keluar untuk mencari makanan, namun mereka masih bertahan hingga hari ini, menunjukkan bahwa mereka telah melahap banyak jiwa saat Avignon masih hidup. Berapa banyak makhluk yang harus Anda bunuh untuk mendapatkan cukup jiwa guna menopang hampir 1000 serangga jiwa darah selama ratusan tahun tanpa makanan atau air? Memikirkannya saja membuat saya merinding. Tangan Avignon kemungkinan besar berlumuran darah dalam jumlah banyak semasa hidupnya. Meletakkan catatan percobaan pada serangga jiwa darah, Sunan melihat buku catatan kedua. Beralih ke halaman pertama, tertulis modifikasi genetik dan budidaya serangga permata. Kutu permata. Nama itu menarik minat Sunan. Terus membolak-balik halaman, catatan dimulai dengan Avignon menemukan sejenis serangga di dunia bawah tanah yang memakan mineral. Struktur fisiologis mereka sangat unik, yang memungkinkan mereka memecah dan mencerna mineral yang mereka telan, mengeluarkan residu, dan memusatkan saripatinya di punggung mereka, perlahan-lahan membentuk lapisan kristal keras di karapas mereka, sehingga sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka. Avignon sangat tertarik pada serangga-serangga ini. Untuk memverifikasi salah satu idenya, ia menangkap sejumlah besar serangga, menginduksi mutasi pada mereka dengan medan radiasi, lalu menggunakan sihir untuk memodifikasi organ-organ internal tubuh mereka, sehingga saripati serangga setelah mencerna biji tidak lagi mengembun menjadi kristal, melainkan menjadi permata murni. Setelah ratusan generasi budidaya, kumbang permata lahir.
Permata yang dihasilkan oleh cacing permata memiliki spiritualitas alami yang tidak dapat dibedakan dari permata alami, dan dapat sepenuhnya menggantikan permata alami. Sunan dan Qiang Wei keduanya terkejut sekaligus gembira. Tak perlu dikatakan lagi betapa pentingnya batu permata bagi para penyihir, magang karena batu permata digunakan di banyak tempat. Namun, batu permata sangat berharga dan langka, sehingga bahkan di Jiangsu Selatan, yang memiliki sumber daya melimpah, orang-orang seringkali harus menggunakannya dengan hemat. Pentingnya memiliki makhluk yang dapat menghasilkan permata sudah jelas. Selain itu, catatan tersebut juga menyebutkan bahwa ketika makanan langka, kumbang permata memasuki keadaan tidak aktif, di mana energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup berkurang ke tingkat yang sangat rendah, cukup untuk bertahan hidup selama 100 tahun. Sunan dan Qiang Wei langsung teringat pada serangga tak bergerak yang baru saja mereka lihat. Bentuknya dan kristal pada karapas punggungnya persis sama dengan kumbang permata yang dijelaskan dalam catatan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa benda kecil ini bisa menghasilkan permata. Pandangan Ross ke arah serangga di dalam kandang tiba-tiba berubah penuh gairah, lalu berubah menjadi penyesalan. Kumbang permata telah mati suri terlalu lama, lebih dari 1 abad, sedemikian rupa sehingga dari ratusan kumbang permata, hanya 6 yang bertahan hidup. Untungnya, seperti yang disebutkan dalam catatan, kumbang permata mampu melakukan pembelahan dan reproduksi. Sekalipun hanya 1 kumbang permata yang tersisa, kumbang tersebut dapat berkembang biak secara bertahap menjadi kawanan besar seiring berjalannya waktu. Bab 109. Sunan dan Qiang Wei sangat gembira. Bagi si cacing permata, perjalanan mereka sangatlah berharga. Setelah kembali tenang, keduanya melanjutkan melihat buku catatan ketiga. Namun, buku catatan ini adalah tentang cara mengekstrak garis keturunan binatang purba dari makhluk ajaib dan mengubahnya menjadi kemampuan garis keturunan sekali pakai. Aviknon menamakan kemampuan ini Bloodline Mark. Bergantung pada garis keturunan binatang purba yang berbeda yang diekstraksi, jejak garis keturunan yang dihasilkan akan bervariasi dalam kekuatan dan jenis. Namun, untuk menciptakan tanda garis keturunan yang diekstraksi dari binatang mitos kuno harus mencapai konsentrasi tertentu. Aviknon pernah mencoba mengekstrak garis keturunan Crimson Fang dari Blood Soul Worm, tetapi sayangnya konsentrasi garis keturunannya terlalu rendah, jadi dia harus menyerah pada akhirnya. Garis keturunan binatang purba, itu sangat langka. Ross menggelengkan kepalanya. Masih ada beberapa keturunan binatang mitos kuno di benua berbintang, namun sayangnya, tanpa terkecuali, garis keturunan yang mereka warisi sangat lemah. Bahkan Aviknon tidak dapat mengekstrak garis keturunan yang memenuhi persyaratan, jadi dia mungkin juga tidak akan bisa. Akan tetapi, segelintir orang yang memiliki garis keturunan warisan yang lebih tinggi juga sangat kuat, dan dia tidak mampu menghadapi mereka. Baginya, temuan penelitian ini seperti tulang ayam, tidak berguna. Namun, Sunan berpikir berbeda. Apa pentingnya konsentrasi darah rendah? Dengan Rubik's Cube di tangan, Anda dapat mensintesis dan meningkatkan konsentrasi. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal ini. Dari perspektif ini, tanda garis keturunan tampaknya telah dibuat khusus untuknya. Selama dia menemukan keturunan binatang mitos kuno, tidak peduli seberapa lemah garis keturunan mereka, dia dapat menggunakan Rubik's Cube untuk secara paksa mensintesisnya agar memenuhi standar jejak garis keturunan. Sambil meletakkan buku catatannya, Sunan tak dapat menahan desahan dalam hati. Aviknon mungkin kejam dan bukan orang baik, tetapi harus diakui bahwa orang ini benar-benar seorang jenius yang menakjubkan dan luar biasa. Fusi garis keturunan serangga jiwa darah, serangga permata, jejak garis keturunan. Salah satu dari ketiga hal ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat diteliti oleh seorang calon penyihir tingkat 3 biasa seumur hidup. Namun Ivikni melakukan semuanya. Kalau saja dia tidak seberuntung itu dan mengambil jalan buntu, pencapaian utamanya mungkin akan sangat memukau. Sekalipun lingkungan benua cahaya bintang menghalangi mereka menjadi penyihir, mereka masih bisa menjadi orang-orang hebat yang terkenal di benua itu. Orang ini memang jenius. Ross dengan lembut membelai sampul buku catatan itu, merasa sedikit sedih. Bahkan seorang jenius seperti Aviknon jatuh di jalan untuk menjadi seorang penyihir, jadi di mana masa depannya? Apakah ada kesempatan bagiku untuk menjadi penyihir seutuhnya dalam kehidupan ini? Keduanya asyik dengan pikiran masing-masing, dan sesaat ruangan menjadi hening. Setelah beberapa lama, Sunan akhirnya mengumpulkan pikirannya dan berkata, "Ayo kita cari di tempat lain juga." Ross tersadar dan mengangguk dalam diam. Keduanya kemudian memeriksa seluruh gua lagi secara menyeluruh, tetapi tidak menemukan sesuatu yang baru, sebelum mulai membagikan hasil rampasan. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang catatan itu. Mereka berdua membagi pekerjaan, membuat salinan dari setiap buku catatan dan kemudian masing-masing mengambil satu. Sedangkan serangga permata dan serangga jiwa darah didistribusikan secara merata. Sunan mengambil semua logam langka, dan sebagai kompensasinya, memberi Ross beberapa batu ajaib. Setelah membagikan rampasan, Ross merasa jauh lebih baik. Meskipun pengetahuan yang diperolehnya kali ini, termasuk jejak garis keturunan dan penggabungan garis keturunan serangga jiwa darah, tidak terlalu berguna baginya, serangga permata sendiri membuatnya merasa bahwa perjalanan ini berharga. Tak perlu dikatakan, Sunan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang jejak garis keturunan daripada Qiang Wei. Lebih dari 10.000 koin emas yang saya belanjakan tidak terbuang sia-sia. Sunan sangat puas.
Keluar dari gua, Ross tersenyum pada Sunan dan berkata, senang sekali bisa bekerja sama denganmu, pemain. Kita bisa bekerja sama lagi jika ada kesempatan serupa di masa mendatang. Sunan tersenyum tipis juga, baiklah, kalau begitu aku akan menantikannya. Sampai jumpa di pesta. Sampai jumpa di pesta. Setelah melihat Qiang Wei pergi, Sunan kembali ke gua asalnya. Saat mereka melewati danau, Sunan melirik ke arah negara kota berwajah singa dari jauh. Banyak kobold dan ogre sibuk di dekat gerbang kota, tampaknya sedang memperbaiki tembok kota yang runtuh. Ada juga pasukan humanoid berwajah singa yang berpatroli di pulau itu, membuat keamanan beberapa kali lebih ketat dari sebelumnya. Diperkirakan hal ini akan menjadi norma di negara kota singa untuk waktu yang lama ke depan. Sepertinya penyusupan kedua tidak akan mungkin terjadi dalam waktu dekat. Tidak apa-apa, kita sudah mengumpulkan cukup informasi kali ini. Setelah memperhatikan secara mendalam ke arah negara kota berwajah singa, Sunan berbalik dan pergi. Sekembalinya ke kota Flash, Sunan segera mencari Yi dan menjelaskan situasi mengenai negara kota berwajah singa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sunan, Yi tidak bisa menahan cemberutnya. Menurutmu, negara kota berwajah singa dapat mengumpulkan setidaknya 4 atau 5.000 pasukan? Hampir sama. Penghuni dunia bawah tanah berbeda dengan kita manusia. Hampir semua orang di sana adalah prajurit. Melihat ekspresi Yi menjadi lebih serius, Sunan memberikan ucapan yang meyakinkan. Sebagian besar budak di negara kota singa adalah manusia berkepala anjing dan manusia kadal. Mereka tidak jauh lebih kuat dari prajurit biasa. Hanya para ogre yang sedikit lebih merepotkan. Satu-satunya ancaman nyata adalah 2.000 singa berwajah manusia itu. Apa rencanamu? Tanya Qi dengan suara berat. Sunan sudah menyiapkan jawabannya, dan tanpa ragu, dia berkata. Pertama dan terpenting, terus tutup hutan itu. Mulai sekarang, hutan itu akan menjadi kawasan terlarang militer, dan tidak ada personel yang tidak berwenang diizinkan masuk. Kedua, dirikan perkemahan di depan gua. Aku butuh jembatan untuk menyerang negara kota berwajah singa. Selain itu, saya membutuhkan banyak granit. Qi menyetujui semuanya, lalu bertanya, berapa banyak pasukan yang kau butuhkan untuk kukirim guna membantumu? Dia telah lama ingin menyingkirkan negara kota bawah tanah itu sebagai ancaman, dan dia siap membayar harga yang mahal untuk itu. Tanpa diduga, Sunan menggelengkan kepalanya dan menolak. Tak perlu. Lingkungan dunia bawah tanah tidak cocok untuk pertempuran manusia, jadi saya berencana menggunakan golem sebagai seluruh pasukan pengepungan. Dunia bawah tanah remang-remang, sehingga sulit bagi manusia tanpa penglihatan gelap untuk beradaptasi. Bahkan para ksatria hanya dapat mengeluarkan 60-70% dari kekuatan penuh mereka saat bertarung di dunia bawah. Jika pasukan wilayah bersinar digunakan, bahkan jika mereka akhirnya menaklukkan negara kota berwajah singa, mereka akan menderita banyak korban. Akan lebih baik menggunakan golem untuk mengepung kota. Golem tersebut memiliki penglihatan gelap dan dapat bergerak bebas bahkan di dunia bawah tanah. Mengenai potensi kerugian akibat perang, Sunan tidak khawatir sama sekali. Pada peta yang diberikan Ross kepadanya, terdapat 7 urat mineral dalam radius 100 km di negara kota singa, termasuk sebuah tambang besi besar, 3 tambang besi berukuran sedang, sebuah tambang tembaga besar, sebuah tambang perak kecil, dan sebuah tambang emas kecil. Setelah ancaman manusia berwajah singa dihilangkan, ia dapat dengan bebas mengembangkan urat-urat mineral ini. Keuntungan masa depan akan lebih dari cukup untuk menutupi biaya perang. Setelah menyelesaikan semua rincian, Qi segera mulai membuat pengaturan. Sunan kembali ke pangkalan dan mulai sibuk. Dia menyatukan ke-6 ember darah dewa yang diperolehnya dari Ross ke dalam ember darah dewa bermutu tinggi itu. Perubahan yang dihasilkan adalah bahwa kemahiran harian yang diperoleh dari berlatih teknik meditasi cincin bintang melonjak hingga 3.100 poin. Di sisi lain, kemajuan dalam mempelajari cara merapal mantra secara diam-diam juga terus meningkat. Diperkirakan pada saat fajar musim semi, Maret tahun depan, Sunan akan mampu menguasai seni merapal mantra senyap. Perlu disebutkan bahwa pendirian Akademi Ksatria juga telah dimasukkan dalam agenda. Mengingat kondisi perjalanan guru dan siswa serta tekanan logistik, lokasi pembangunan Akademi Ksatria tentu saja tidak dapat dipilih di luar kota. Setelah pertimbangan yang cermat, Sunan akhirnya memilih lokasi di pinggiran kota Flash, dekat gerbang utara kota. Sekarang akademi sudah mulai dibangun, semua urusan telah diserahkan kepada orang-orang di bawah, dan Sunan hanya sesekali meluangkan waktu untuk memeriksanya. Berdasarkan jadwal proyek ini akan selesai sekitar bulan Liuhu, bulan terpanas dalam kalender lunar Tiongkok. Lalu, kita bisa mulai merekrut siswa. Tindakan Qi sangat efisien. Bahkan sebelum bulan musim semi berlalu, sebuah perkemahan baru telah dibangun di lokasi area pertambangan asli. Sunan secara langsung memberi nama kamp itu Kamno. 1. Membangun pabrik boneka baru di dalamnya, dan kemudian mulai memproduksi secara penuh guna menyempurnakan golem batu. Produksi golem besi dibatasi oleh kristal jiwa, sehingga mustahil untuk memproduksinya secara massal. Namun, golem batu dapat dibuat tanpa batas selama ada cukup permata dan batu. Semua keuntungan dari area penambangan gua diinvestasikan oleh Sunan dalam pemurnian golem batu.
Untuk menyelesaikan ancaman dari negara kota berwajah singa sesegera mungkin, Qi bahkan mengalokasikan sejumlah besar uang dari pendapatan wilayahnya untuk mendukung pembangunan Legiun Golem. Pendanaan yang besar memungkinkan pasukan golem tumbuh sangat cepat. Pada saat yang sama, Sunan juga mempertimbangkan untuk menyempurnakan boneka jenis baru. Golem baja dan golem batu sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan, tetapi kelemahan mereka adalah mereka agak lambat. Hal ini ditunjukkan dengan jelas dalam pertempuran sebelumnya di kota manusia berwajah singa. Golem batu elit dan golem batu secara alami berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi manusia berwajah singa yang gesit dan tangkas. Mengingat hal ini, Sunan merasa ia harus mempertimbangkannya lebih awal dan merancang boneka yang lebih sensitif. Golem tradisional umumnya berpenampilan humanoid yang kuat dan berotot, dengan anggota tubuh yang tebal dan pendek. Kecuali beberapa golem yang memiliki kemampuan terbang, kebanyakan golem tidak dapat menghindari kelemahan gerakan yang relatif lambat. Oleh karena itu, boneka baru harus dimodifikasi, dan yang terbaik adalah mendesainnya dalam bentuk binatang dengan gerakan yang lebih fleksibel. Hal pertama yang terlintas di pikiran Sunan adalah seekor laba-laba. Jika kita berbicara tentang monster paling mengerikan di dunia bawah, tidak diragukan lagi adalah berbagai laba-laba mutan dan monster mirip laba-laba. Secara khusus, para elf yang menyerupai laba-laba, yang bermutasi dari elf gelap, memiliki reputasi menakutkan yang telah menyebar ke seluruh dunia bawah. Mereka bergerak dengan kecepatan seperti hantu, muncul dan menghilang tanpa terduga, seringkali melancarkan serangan mendadak dari tempat-tempat tak terduga. Mereka juga dapat memanjat gua dan terowongan yang curam, menjadikan mereka salah satu pembunuh paling tangguh di dunia bawah tanah. Jika boneka itu dirancang menyerupai seekor laba-laba, 8 anggota tubuhnya niscaya akan membuatnya lebih mudah beradaptasi dengan medan dunia bawah tanah yang kompleks. Setelah memikirkannya matang-matang dan bertindak berdasarkan hal itu, Sunan segera mulai mendesain boneka laba-laba. Keahliannya yang diperoleh dari membuat sejumlah besar golem batu telah membawa keterampilan pembuatan boneka miliknya ke level 4. Dengan pengalamannya dalam membuat macan tutul batu hitam, Sunan menyelesaikan desain boneka laba-laba dengan sedikit usaha. Masalah utamanya masih pada materi. Untuk memaksimalkan keunggulan pergerakan cepat golem laba-laba, logam ringan harus digunakan sebagai materialnya. Tentu saja, kekerasan tidak dapat diabaikan. Jika tidak, kulit Anda akan menjadi rapuh dan mudah hancur jika disentuh sedikit saja. Blackstone tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang sangat cocok dalam hal ini. Namun, produksi Blackrock Iron saat ini terlalu rendah. Sekalipun semuanya dipasok ke Kam 1, itu tidak akan cukup bagi Sunan untuk memproduksi pasukan secara massal, apalagi untuk memasok produksi Blackrock Leopard. Setelah pertimbangan yang cermat, Sunan akhirnya memutuskan untuk menggunakan logam yang disebut gas inner tungsten TIG sebagai bahan untuk membuat boneka baru. Baja gas inner tungsten TIG dicirikan oleh kekerasan tinggi, ketahanan aus, dan ketangguhan yang baik. Selain itu, baja ini juga memiliki serangkaian sifat unggul seperti ketahanan panas dan ketahanan korosi. Walaupun tidak sekeras Blackstone Iron, tidak apa-apa, kita tinggal mensintesis dan memperkuatnya. Pada akhirnya, baja gas inner tungsten sintetis TIG, yang memiliki kekerasan dan keringanan serupa dengan besi batu hitam, memiliki biaya serupa dengan besi batu hitam untuk volume yang sama dan dapat digunakan sebagai pengganti lengkap besi batu hitam. Setelah bahan dan desain diselesaikan, proses penyempurnaan menjadi relatif mudah. Golem laba-laba terakhir, seperti golem sebelumnya, memiliki penglihatan gelap, kekebalan terhadap semua efek mental, kekebalan terhadap racun, tidur, kelumpuhan, kebingungan, mati lemas, dan ketahanan terhadap unsur-unsur yang tinggi, di antara efek-efek lainnya. Pada titik ini, golem laba-laba tidak kalah tangguh dibandingkan golem batu. Namun, Sunan masih merasa itu belum cukup. Dia bahkan sampai menyihir 2 kaki depan boneka laba-laba, yang digunakan untuk menyerang, dengan menambahkan properti baja hitam dan ketajaman untuk meningkatkan kekerasan dan ketajamannya. Dengan kata lain, golem laba-laba pada dasarnya membawa 2 senjata iblis, dan keduanya dapat menyerang secara bersamaan. Perhitungan akhir menunjukkan bahwa biaya pembuatan golem laba-laba mencapai 180 koin emas. Ukurannya lebih dari 9 kali ukuran golem batu normal. Namun, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar, dan kekuatan tempur golem laba-laba jauh melampaui golem batu biasa. Sunan melakukan uji coba khusus. Dalam situasi 1 lawan 1, boneka laba-laba itu memotong golem batu menjadi puluhan keping dalam waktu kurang dari setengah menit. Pertahanan golem batu yang gagah berani itu tidak sebanding dengan 2 bilah kaki iblis. Jika mempertimbangkan semuanya, kekuatan tempur boneka laba-laba itu kira-kira setara dengan kekuatan seorang ksatria puncak. Itu membenarkan biayanya yang tinggi. Mari kita sebut boneka ini laba-laba bermata 2. Melihat laba-laba hitam legam di depannya, yang sebesar kereta, Sunan tersenyum puas. Dengan penambahan Twin Edge Speeder, sistem pertarungan golem legion kini lebih lengkap. Sayang sekali boneka terbang relatif langka. Tidak ada cetak biru yang sesuai, dan akan sangat memakan waktu untuk menelitinya sendiri. Lagi pula, tingkat kesulitan pembuatan dan kebutuhan materialnya tidak rendah. Kalau tidak, akan lebih sempurna jika menambahkan unit terbang lagi. Desain boneka yang dimiliki Sunan saat ini sebagian besar adalah golem tingkat rendah. Tidak ada boneka terbang. Kalaupun ada,
dengan keterampilan dan bahan yang dimilikinya saat ini, akan sulit untuk memproduksinya. Lagi pula, boneka terbang tidak hanya harus bisa terbang. Mereka juga harus memiliki kemampuan serangan jarak jauh yang kuat. Boneka terbang tanpa kemampuan serangan jarak jauh tidak lebih dari sekadar target terbang. Mengambil golem logam sebagai contoh, mereka yang memiliki kemampuan terbang dan serangan jarak jauh setidaknya berada pada level golem baja bayangan dan golem mithril. Kedua golem ini sudah sangat dekat menjadi penyihir profesional dalam hal kekuatan tempur. Secara praktis mustahil bagi seorang penyihir magang level 3 untuk menciptakan satu. Akan lebih baik jika ada golem terbang dengan kemampuan serangan jarak jauh yang lebih lemah, karena mereka bisa disintesis. Tanyakan pada yang lain di pesta kabin berikutnya di hutan. Bab 110. Basis. Di dalam ruangan yang telah diubah menjadi sarang serangga, berbagai biji berserakan di lantai. Ini adalah sarang serangga yang baru dibuka, dan juga tempat untuk membesarkan kumbang permata. Di bawah cahaya lembut lampu batu ajaib, 3 serangga seukuran telur bertengger di biji, perlahan-lahan makan, permata murni yang hampir terbentuk di punggung mereka menonjol dengan mencolok. Setelah lebih dari 2 bulan diberi makan, 3 cacing permata yang hampir mati telah pulih sepenuhnya dan menjadi sangat sehat. Sekarang yang perlu mereka lakukan adalah menikmati makan mineral setiap hari, dan kemudian memadatkannya menjadi berbagai batu permata murni. Tergantung pada jenis biji yang dikonsumsi, jenis akhir batu permata yang dihasilkan juga akan bervariasi. Berkat catatan yang ditinggalkan Ivikni, Sunan menghindari banyak jalan memutar dalam hal ini. Perlu disebutkan bahwa seekor kumbang permata dapat menghasilkan rata-rata 3 unit standar permata murni per bulan. 3 cacing permata berarti 9 per bulan. Sejujurnya, outputnya sangat kecil. Untungnya, kumbang permata dapat berkembang biak dengan membagi diri. Mereka hanya perlu makan jenis makanan khusus. Menurut catatan, bahan utama makanan spesial ini antara lain tembaga hitam jurang, besi pelangi, pasir emas api matahari, mithril, dan permata bermutu tinggi. Tidak ada satupun yang mudah ditemukan. Sunan mendesah pelan. Namun, pemikiran tentang manfaat menambah jumlah kumbang permata membuatnya kembali ceria. Dia tidak butuh banyak. 30 cacing permata saja sudah cukup untuk meningkatkan produksi permata bulanan menjadi 90, yang berarti lebih dari 1000 setahun. Itu cukup baginya untuk memurnikan lebih dari 20 golem batu elit atau lebih dari 1000 golem batu biasa setiap tahun. Jika dia memiliki 2 atau 300 cacing permata, dia pada dasarnya tidak perlu khawatir lagi tentang permata bermutu rendah. Kumpulkan secara perlahan. Sunan mengalihkan pandangannya dari kumbang permata dan meninggalkan sarang kumbang. Selain cacing permata, ia juga membawa kembali beberapa cacing jiwa darah dari gua-gua Aviknon. Namun, karena menganggap bahwa membudidayakan benda ini membutuhkan jiwa yang banyak, dan dia enggan menyia-nyiakan kristal jiwanya yang berharga untuk itu, dia akhirnya memutuskan untuk menyerah. Lagi pula, satu-satunya kegunaan cacing jiwa darah baginya adalah untuk mengekstrak darah dan menciptakan jejak garis keturunan. Meskipun tidak banyak makhluk dengan garis keturunan binatang purba di benua berbintang, jumlahnya masih cukup banyak. Ada banyak bahan untuk membuat jejak garis keturunan, jadi tidak perlu membatasi diri hanya pada cacing jiwa darah. Sunan awalnya berencana untuk mengekstrak garis keturunan cacing jiwa darah untuk sintesis, tetapi sayangnya, ia masih belum dapat memecahkan masalah polusi jiwa. Ia berspekulasi bahwa polusi jiwa tersebut bukan disebabkan oleh kemampuan garis keturunan cacing jiwa darah. Kemampuan garis keturunan cacing jiwa darah adalah mengubah energi jiwa menjadi umur, dan polusi jiwa tersebut merupakan efek samping yang disebabkan oleh tindakan penyerapan jiwa itu sendiri. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk memurnikan jiwa, menyerap jiwa pada akhirnya pasti akan mengakibatkan kontaminasi. Akhirnya, Sunan secara pribadi membedah beberapa serangga jiwa darah, mengumpulkan data, dan kemudian membuang bangkai serangga tersebut. Setelah meninggalkan sarang serangga, Sunan langsung pergi ke bengkel. Guru. Halo, Guru. Dalam perjalanan, mereka bertemu beberapa kelompok murid. Para pemuda dan pemudi berjubah abu-abu itu langsung berhenti ketika melihat Sunan dan membungkuk hormat kepadanya. Setelah kebijakan pengujian kualifikasi diterapkan di wilayah Flash, pangkalan tersebut akan menambahkan orang baru setiap beberapa bulan. Pangkalan itu sekarang memiliki total 36 siswa. Dengan tambahan berbagai makhluk dunia lain yang dipanggil Sunan dari dunia lain, pangkalan itu menjadi lebih ramai dan tidak lagi sepi seperti sebelumnya. Sunan tidak terlalu memperhatikan para siswa ini. Ia hanya menugaskan mereka berbagai tugas, menyiapkan berbagai sumber daya untuk mereka tukarkan, dan kemudian pada dasarnya bertindak sebagai manajer yang tidak ikut campur. Dengan bantuan platform Forest Hut, pengetahuan dasar tentang Jiangsu Selatan telah banyak ditambah dan ditingkatkan. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan, Night Owl dan rekan-rekannya telah mengumpulkan koleksi teks sihir yang kaya, yang pada dasarnya mencakup semua pengetahuan dasar yang dibutuhkan oleh murid sihir tingkat pertama dan kedua, resep ramuan tingkat 0, dan cetak biru desain boneka tingkat rendah. Dengan pengetahuan yang mereka peroleh melalui perdagangan, Jiangsu Selatan mampu melatih lebih banyak pekerja magang. Sekarang markasnya memiliki sistem operasinya sendiri yang lengkap, dan dengan bantuan makhluk dunia lain seperti Gri dan Medline, dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Tentu saja, saya kadang-kadang memberikan beberapa petunjuk kepada siswa. Di antara sumber daya yang tersedia untuk pertukaran adalah pilihan bimbingan dari Jiangsu Selatan.
Akan tetapi, poin kontribusi yang dibutuhkan cukup tinggi dan hanya sedikit siswa yang mampu menebusnya. Setibanya di bengkel, Sunan berjalan ke meja kerja. Di meja kerja yang besar tergeletak jubah ajaib yang belum selesai. Pengalamannya menjelajahi kota bawah tanah mengingatkan Sunan bahwa sekembalinya, ia punya ide untuk menciptakan benda ajaib yang dapat menyembunyikan jejaknya, sehingga lebih mudah menjelajahi dunia bawah tanah di masa mendatang. Setelah banyak pertimbangan, Sunan memutuskan untuk membuat jubah dengan mantra tembus pandang yang konstan. Jubah yang digunakan untuk membuat jubah tersebut dijahit oleh penjahit terkenal di Shining City. Jubah tersebut memiliki kualitas yang sangat baik dan terasa sangat indah. Sunan memperbaiki mantra pembersihan, keheningan, dan gaib padanya. Dua yang pertama baik-baik saja. Yang satu adalah mantra cincin nol dan yang lainnya adalah mantra cincin pertama, jadi kesulitannya tidak terlalu tinggi. Ketidaktampakan, yang dapat digunakan sebagai mantra lingkaran kedua, secara konsisten jauh lebih sulit digunakan daripada dua mantra lainnya. Meskipun keterampilan pembuatan item ajaib Sunan telah mencapai level 4, dia masih gagal beberapa kali sebelum akhirnya berhasil. Setelah itu, ia menyihir jubah itu dengan aspek ketiadaan, yang memungkinkan jubah itu mengubah penampilannya sesuka hati. Mereka bekerja sampai malam sebelum akhirnya menyelesaikan produksi. Melihat jubah indah dan menawan di meja kerja, senyum puas muncul di wajahnya. Setelah mengenakan jubah itu, pikiran Sunan terpacu, dan sosoknya lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Ruangan itu hening. Setelah lebih dari 10 detik, Sunan muncul kembali di ujung ruangan yang lain. Bagus. Sunan mengangguk puas. Mantra tembus pandang konstan pada jubah tersebut dapat digunakan 2 kali sehari, setiap kali berlangsung selama setengah jam. Mantra pembungkaman yang menyertainya menciptakan zona senyap dalam radius 2 meter di sekelilingnya, mencegah pergerakan apapun menyebar. Selain itu, Sunan juga menambahkan sedikit bubuk penghilang bau pada jubahnya untuk menghilangkan bau badan pemakainya. Singkatnya, jubah ini setara dengan menambahkan efek tembus pandang yang dapat menghilangkan sosok, suara, dan bau. Meskipun tidak sepraktis efek tembus pandang halus naga tersembunyi dan tidak dapat menyembunyikan aura jiwa, jubah ini cukup untuk menghadapi sebagian besar situasi. Dengan jubah ini, akan jauh lebih mudah untuk menyusup ke tempat manapun di masa depan. Sunan tersenyum tipis dan melihat hari sudah mulai larut, ia pun menuju ruang meditasi. Malam ini adalah pertemuan kabin bulanan di hutan, dan ini adalah pertemuan keempatnya sejak bergabung dengan kabin. Setelah duduk diam beberapa saat, Sunan merasakan rumah dagang itu telah dibuka. Dengan pikiran, ia tiba di rumah kecil yang familiar itu. Menatap sekelilingnya, Sunan sedikit terkejut. Jumlah orang yang hadir pada pertemuan itu ternyata cukup banyak, totalnya 7 orang. Selain dia, si burung hantu malam, si tongkat kerajaan, si mayat, si mawar, dan si hati, ada wajah baru. Orang lainnya mengenakan topeng kayu hitam, dan kata-kata, hutan hitam, terukir di meja di depannya. Jadi, kamu pendatang baru yang dibicarakan Night Owl. Maaf, aku sibuk dan melewatkan beberapa pertemuan terakhir. Selamat datang di Jungle Cabin. Heilin melambaikan tangan dan tersenyum pada Sunan, tampak cukup ceria, tidak seperti yang lain yang tenang atau murung. Kudengar dari Night Owl kalau kau punya banyak barang bagus, jadi kali ini aku membawa semua barangku, siap membuat kesepakatan bagus denganmu. Sunan berkata dengan tenang, selamat datang. Night Owl terbatuk pelan dan berkata, Blackwood, jangan terburu-buru, ayo selesaikan transaksi ember darah ilahi dulu. Ember darah ilahi? Apa itu? Tanya Heilin heran. Night Owl tidak punya pilihan selain menceritakan kesepakatan antara semua orang dan Sunan. Mendengar ini, Heilin merasa sedikit menyesal. Seandainya aku tahu ada hal baik seperti itu, aku pasti akan datang ke pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cek-cek, 20 batu ajaib itu banyak sekali. Setelah pertemuan ini, aku akan pergi dan mengumpulkan ember darah dewa juga. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Red Heart berkata, saya khawatir Anda akan kecewa. Suaranya serak dan tampak lemah, jelas menunjukkan bahwa ia terluka. Melihat semua orang menatapnya, Hong Xin terbatuk dan berkata dengan suara berat, sebulan yang lalu, saya disergap saat penyerangan di salah satu cabang kultus Starfire dan terluka parah. Saya hampir tidak bisa melarikan diri. Semua orang yang hadir terkejut mendengar ini. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan Redearth secara pasti, lawannya setidaknya merupakan murid penyihir level 3, namun ia hampir mati di tangan kultus Starfire. Apakah kultus Starfire benar-benar sekuat itu? Tanya Wang Hai, setengah percaya dan setengah ragu. Meskipun burung hantu, mawar, dan tongkat kerajaan tidak mengatakan apa-apa, mereka semua tampak agak mencurigakan. Lagi pula, dalam serangan-serangan sebelumnya, kekuatan yang dipertunjukkan oleh Starfire tidak cukup untuk mengancam nyawa mereka. Orang yang menyergapku adalah seorang pria tua. Kudengar orang percaya lain memanggilnya Imam Besar Oviju. Dia memiliki beberapa benda aneh, agak mirip artefak yang disebutkan dalam buku-buku sihir. Dia sangat merepotkan. Luar biasa. Kelompok itu saling memandang dengan bingung. Artefak dewa merupakan benda legendaris yang ditempa oleh para dewa sendiri dan memiliki kekuatan besar.
Mereka tidak begitu percaya kalau kultus Starfire benar-benar memiliki benda seperti itu, tetapi berdasarkan penuturan Redear, mungkin benar kalau kultus Starfire memiliki benda yang dapat menimbulkan ancaman besar bagi calon penyihir tingkat ketiga. Hanya saja barang-barang seperti itu mungkin sangat langka, atau kondisi penggunaannya mungkin sangat menuntut, itulah sebabnya mereka belum pernah menemukannya sebelumnya. Namun kini Sekte Spark jelas-jelas didorong hingga batas kemampuannya, dan mereka mungkin tidak akan bersikap sopan lagi kepada mereka. Melihat reaksi semua orang, Sunan mendesah dalam hati. Para penyihir magang sangat pragmatis. Meskipun batu ajaib itu berharga, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan risiko kematian yang sangat besar yang mungkin mereka hadapi. Tidak perlu dikatakan lagi pilihan apa yang akan diambil oleh orang-orang yang hadir. Tampaknya operasi melawan Starfire Cult harus diakhiri. Kecuali dia dapat memberikan syarat yang tidak dapat ditolak oleh siapapun yang hadir, mustahil untuk membujuk mereka menyerang Starfire Cult lagi. Benar saja, Night Owl berkata, sayangnya, sepertinya malam ini adalah terakhir kalinya kita berdagang ember darah ilahi. Tidak mungkin, gerutu Heilin dalam hati, aku bahkan belum menyesap sedikit pun sup, dan sudah habis. Mayat itu meliriknya sekilas dan berkata dengan acuh tak acuh, kau boleh terus merebut ember darah ilahi dari kultus api bintang, dan tak seorang pun akan menghentikanmu. Heilin mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah hening sejenak, semua orang mengeluarkan ember darah ilahi mereka dan mulai berdagang dengan Sunan. Selain Blackwood dan Ross, yang lain memiliki sedikitnya 3, sedangkan Night Owl masih memiliki yang terbanyak, yakni 12. Pada akhirnya, Sunan memperoleh 25 keping ember darah ilahi lainnya. Setelah transaksi Divine Blood Ember selesai, proses transaksi normal dimulai. Aku pergi dulu, kata Heilin. Melihat tidak ada seorang pun yang keberatan, Night Owl memberi isyarat kepada Blackwood untuk mengundangnya bergabung dengan mereka. Sunan memperhatikan dengan penuh minat, penasaran dengan apa yang akan Heilin bawa. Di bawah pengawasan semua orang, Heilin mengeluarkan sebuah apel emas. Apel emas. Mata Sunan menyipit. Heilin melirik Sunan dengan heran, kamu benar-benar mengenali ini. Aku menemukan ini di peninggalan seorang penyihir magang. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh penyihir magang itu, memakan apel emas ini akan memberimu efek magis berupa vitalitas tak terbatas. Berapapun energi fisik atau mental yang kau konsumsi, kau dapat langsung pulih ke kondisi primamu, yang berlangsung sekitar 1 jam. Kekuatan spiritual tak terbatas. Semua orang yang hadir duduk tegak. Setiap murid sihir yang pernah mengalami pertempuran tahu betul bahwa dalam pertempuran sesungguhnya, jumlah kekuatan mental merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi hasil pertempuran. Jika Anda memiliki cukup energi mental, Anda dapat melepaskan mantra tanpa khawatir tentang konsumsi energi. Sekalipun hanya 1 jam, jika digunakan dengan benar, itu bisa cukup untuk menentukan hasil pertempuran. Untuk sesaat, semua orang sangat tertarik. Akan tetapi, mereka tidak menyadari keterkejutan di wajah Sunan di balik topengnya. Bagi yang lain, apel emas hanyalah barang sekali pakai yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka, tetapi bagi Sunan, itu sudah cukup untuk menjadi kartu truf penyelamat nyawa. Bagaimanapun, ia memiliki inti rune ajaib, yang merupakan konsumen utama energi mental. Kekuatan inti rune sihir telah terbukti saat digunakan untuk menghadapi golem adamantite. Satu-satunya kekurangannya adalah ia menghabiskan banyak energi mental. Namun jika ada apel emas, hal ini tidak akan menjadi cacat lagi. Jika dia bisa menggunakan inti sihir selama 1 jam tanpa rasa khawatir, Sunan tidak akan takut menghadapi 10 golem adamantite, apalagi 1. Benda ini mungkin berguna bagi orang lain, tetapi di tangannya, benda ini bisa menjadi kartu truf penyelamat nyawa di saat kritis. Merasakan ketertarikan orang banyak, Heilin berkata dengan sedikit nada puas, jadi, ada yang menginginkannya. Semua orang menoleh ke arah Sunan. Setelah belajar dari pengalaman masa lalu, mereka semua paham bahwa kecuali Sunan tidak berniat menyukai sesuatu, begitu dia mengarahkan pandangannya ke sana, hal itu hampir pasti akan berakhir di tangannya. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Orang ini terlalu murah hati. Sunan tidak berdiri dalam upacara dan bertanya pada Heilin, apa yang kamu inginkan? Batu ajaib, kata Blackwood tanpa ragu, 50 batu ajaib. Terlalu banyak, 30. Ini barang bagus, 48 jumlahnya. 33. Setelah tawar-menawar, keduanya akhirnya sepakat dengan harga 39 batu ajaib. Blackwood sangat puas dengan batu ajaib itu. Apel emas telah terjual dengan harga yang cukup bagus. Sunan juga sangat puas. 39 batu ajaib dapat ditukar dengan kartu truf, yang merupakan kesepakatan yang sangat bagus. Transaksi berlanjut, kemudian Night Owl, Skepter, Hart, dan yang lainnya bergantian mengeluarkan barang untuk diperdagangkan. Selama waktu itu, semua logam langka dan kristal jiwa dimonopoli oleh Sunan, dan tidak ada orang lain yang dapat bersaing dengan mereka. Yang mengejutkan Sunan, di antara logam langka yang dibawa Night Owl adalah besi pelangi, yang dibutuhkan untuk mempromosikan divisi serangga permata. Saat dia mengambil Rainbow Iron dari Night Owl, dia jelas merasakan tatapan penuh kebencian yang diarahkan kepadanya dari sisi Ross. Jelas, Ross juga ingin membeli besi pelangi untuk membudidayakan serangga permata, tetapi sayangnya, dia tidak dapat bersaing dengan Sunan.
Kecuali Sunan tidak menghadiri pertemuan di pondok hutan, dia bisa melupakan perdagangan logam langka seperti tembaga hitam abisal dan besi pelangi dari orang lain di pertemuan itu. Di akhir pertemuan, ketika tiba giliran Sunan, dia bertanya langsung. Apakah ada yang punya cetak biru untuk boneka jenis khusus, lebih disukai yang bisa terbang? Bersambung.